Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang enumerasi. Di sini dijelaskan di W3 Schools. Enum adalah kelas, ya mirip kelas, bukan kelas sebenarnya sih. Jadi semacam kelas khusus yang mewakili sekelompok konstanta. Kita tahu konstanta sama variabel beda ya, yaitu variabel yang tidak dapat dirubah itu sebetulnya seperti disebut dengan konstanta. Contohnya pi pasti nilainya 3,14, nggak mungkin yang lain. Nah, untuk membuat enum gunakan kata kunci enum ya, bukan kelas dan bukan interface, dan pisahkan konstanta dengan koma. Perhatikan bahwa mereka seharusnya dalam huruf besar. Coba ini lihat contohnya, di sini ada enum level. Ada level rendah, sedang, tinggi, dan sebaiknya ditulis dengan huruf besar, rendah, sedang, tinggi ya. Kemudian kalau dalam kelas bisa kita letakkan di atas kelas atau di dalam kelas ya. Nanti terserah Anda bagaimana cara mengimplementasikannya, nanti kita bisa lihat. Selanjutnya kita lihat di sini kita sedang membuat enum level. Di sini kita buat kan mirip dengan level myvar, tapi ini bukan ya, ini hanya enum saja. Level myvar, level sedang. Nah, waktu kita print myvar yang muncul adalah sedang. Apakah fungsi enum hanya untuk itu saja? Ternyata tidak. Ini bisa digunakan untuk tipe data yang biasanya adalah berurutan, seperti hari, bulan, tumpukan kartu, dan seterusnya. Jadi contohnya seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu bisa kita buat enum. Januari sampai Desember dan seterusnya bisa kita buat menjadi enum. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau ingin dibuat dalam switch juga bisa, contohnya seperti ini. Kalau di contoh pertama kan enum ada di dalam kelas, bisa taruh di sini sebetulnya, di sini. Tapi ini kita tidak lakukan ya. Jadi bisa seperti ini contohnya, public class, kelasku seperti ini. Kemudian di sini seolah-olah seperti kelas, padahal bukan. Ini adalah enum ya. Ingat, ini bukan kelas, tapi enumerasi. Ini adalah objek, bukan objek ya. Kemudian di sini kita switch myvar. Jika dia isinya rendah, maka print rendah. Jika dia medium, cetak sedang, dan high. Oh ya, ini kalau di sini sedang, berarti di sini sedang ya, bukan medium ya. Kita betulin ya. Dan juga bisa dimasukkan ke dalam looping ya, looping. Seperti tadi kita pakai, kalau di sini kan pakai switch. Nah, misal pakai for dengan data yang tidak berubah, kita buat for level myvar level values ya. Jadi dilempar ke sini. Nah, tipe enum memiliki methods values. Jadi ini udah bawaannya ya, bukan buat sendiri, yang mengembalikan sebuah array dari konstanta enum. Contoh seperti ini, for level myvar level values. Kalau kita, karena ini looping, maka semua nilai enum akan ditampilkan. Jadi kalau muncul low, medium, high. Tapi kalau pakai data kita harusnya munculnya bukan ini, tapi rendah, sedang, dan tinggi ya. Sorry, ini banyak yang harus dibetulkan.
Oke, perbedaannya antara enum dan kelas apa di sini bisa kita lihat. Kalau enum itu mirip kelas, bisa memiliki atribut dan metode. Perbedaannya adalah enum bersifat public, static dan final. Kemudian artinya tidak bisa dirubah-rubah ya isinya. Kemudian enum tidak dapat digunakan untuk menciptakan objek dan tidak pula digunakan untuk mengextend kelas lain, tapi bisa mengimplementasikan sebuah interface. Nanti kita lihat contohnya yang lain. Jadi itu fungsi dari sebuah enum, bisa digunakan untuk jika kita memiliki nilai yang berurutan atau data yang berurutan seperti 1 sampai 10 seterusnya dan seterusnya. Kita langsung buka di NetBeans ya. Nah, di sini kita punya contoh MyEnum. Nah, di sini saya letakkan di atas enum level kurung kurawal buka rendah, sedang, tinggi. Public class enum ya, di sini bisa. Kemudian kita cetak, pasti hasilnya adalah tinggi ya. Benar nggak sih? Ya, Anda level tinggi. Kalau ini saya taruh di sini gimana? Ya, tetap nggak ada kesalahan. Ya, di sini kita cetak. Kita running, nah hasilnya tetap sama. Jadi silahkan Anda mau pakai seperti itu. Ya, bisa taruh di atasnya atau di bawahnya. Kemudian bagaimana dia yang contoh tentang implementasi. Ini contoh ya. Enum testing ya di sini. Di sini. Sini ada interface. Kita udah tahu ya kemarin bedanya interface sama abstrak. Kalau interface hanya punya deklarasi, nggak ada isinya, nggak ada bodinya. Di sini interface enum. Di sini ada kita buat integer hitung, integer bilangan pertama, bilangan kedua. Kemudian kita membuat enum operator class implements interface enum. Jadi mengimplementasikan yang ini. Nah, di sini dia membuat sebuah metode tambah. Ya. Metode tambah. Semuanya sama-sama hitung, cuma kalau tambah itu ditambah, kalau kurangi dikurangi ya. Jadi di sini kita tulis seperti ini, tambah public integer hitung, ini return ditambah. Kemudian kalau kurangi seperti ini. Nah, di sini ada kelas operasi. Ya. Kelas operasi private integer pertama, kedua, private enum operator class. Ya. Operator. Kemudian di public operasi integer pertama, integer kedua, enum operator apa, mau tambah, kurang, dan seterusnya. Ini sama yang kemarin. Kalau dalam kelas dis pertama, yang pertama ini diterima oleh ini diterima oleh ini diterima oleh ini. Dan hitung return operatornya apa, kan kita sudah ditentukan mau ditambah atau dikurangi ya, pertama kedua. Dan di sini bisa dilihat public class enum testing seperti ini, operasi tambah
new operasi, ini pertama, kedua, kemudian operasinya misal tambah 10 tambah 20, karena tambah maka dia akan begini, 20 tambah 10 30, ya kan, di sini. Kalau yang ini kurangi, maka 20 kurangi 10 hasilnya 10, ya. Kalau kita jalankan, coba. Ya, jadi bisa Anda gunakan untuk misalnya yang lain-lain juga bisa untuk pengurangan, pembagian, ya, perpangkatan dan seterusnya. Oke, itu aja unit testing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.